Ibu, jangan. Nathan, jangan terlalu lama, gitu kan? Oh ya. Nah, jadi dia mengingatkan kita agar supaya apa, kita tetap dalam rel yang benar, dalam rel kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan juga mengingatkan kita agar supaya apa? Roh Kudus terus ada dalam hidup kita. Kita harus tetap melibatkan Tuhan itu sendiri dalam perencanaan kita, dalam pekerjaan apapun kita, dalam planning kita ke depan. Kita harus melibatkan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-15 dikatakan begini, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, karena planning kita ke depan belum tentu yang terbaik yang Tuhan mau. Planning yang ke depan mungkin bagi kita ini sudah bagus ini, tetapi bagi Tuhan jangan. Berarti kita harus mentaati, kita harus merespon daripada Roh Kudus itu sendiri. Bagaimana sih kita mendengarkan dari perkataan Roh Kudus? Kita harus peka apa yang harus dikatakan, apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Dalam peka itu kita harus bagaimana caranya? Kita harus berdoa. Harus berdoa. Maka dari itu yang namanya 10 malam ini, untuk mari kita terus tetap bergumul. Amin. Bergumul terus di dalam agar supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Gak ada kesalahan fatal kalau kita hidup di dalam firman. Karena ketika kita dalam firman, kita mengenali akan Tuhan kita itu sendiri. Seperti kita mengenali diri kita sendiri. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri? 50-50. Maka dari itu, betapa penting kita peka daripada Roh Kudus. Amin. Peka akan perkataan Roh Kudus. Jangan mau terus diintimidasi oleh iblis. Amin. Iblis itu mengintimidasi kita. Iblis itu mengintimidasi kita lewat apa? Lewat pikiran kita, lewat situasi yang ada. Mengintimidasi kita agar supaya apa? Kita tidak peka lagi dalam Roh Kudus. Kita lebih peka dari perkataan si iblis, bukan perkataan dari Roh Kudus. Tapi sama-sama kita belajar. Amin. Karena pada saat ini motivasi kita adalah untuk bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kenali Tuhan agar kita tahu arti diri kita juga. Haleluya. Cara kita tahu maksud Tuhan adalah kita harus peka dalam akan Roh Kudus. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Seperti firman Tuhan mengingatkan juga kita semalam, apa yang menjadi kehendak Roh Kudus, kita jangan membuat Roh Kudus. Roh Kudus itu soalnya dia lembut, dia sangat sensitif, dia sangat, makanya ada lagu kan katakan Roh Kudus yang manis, karena Roh Kudus itu benar-benar lembut, dia sangat teratur, dia tertib, dia tidak amburadul, dia tidak kasar. Maka dari itu buah-buah roh ada yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, sampai penguasaan diri. Karena Roh Kudus itu adalah dia sangat lemah lembut. Dia ketika menegur kita, Ibu Wati, gitu ya, lembut gitu. Ibu Melda, gitu ya. Jadi dia lembut. Maka dari itu betapa penting kita harus peka akan perkataan dari Roh Kudus itu sendiri. Amin. Jika Roh Kudus katakan itu sudah tidak baik, mari sama-sama kita berusaha untuk menaatinya. Karena perkataan Roh Kudus artinya perkataan dari Tuhan itu Tuhan kita itu sendiri. Karena Tuhan kita dan Roh Kudus itu adalah satu, Tritunggal. Amin. Jangan sampai kita lakukan Roh Kudus, melainkan kita harus respon apa yang Roh Kudus mau dalam hidup kita. Karena cuma Tuhan Roh Kudus, dia tidak akan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Amin. Melainkan dia menuntun kita untuk bagaimana kita tetap terus hidup di dalam roh. Amin. Bukan dalam roh kedagingan, melainkan kita hidup dalam buah-buah roh itu sendiri. Haleluya. Jangan sampai kita ada yang namanya firman Tuhan tadi katakan sifat congkak juga, karena Roh Kudus juga tidak suka. Melainkan kita harus mempunyai hal-hal sifat daripada Roh Kudus itu sendiri adalah yang lemah lembut. Sama-sama kita belajar. Amin. Haleluya. Karena Roh Kudus menyelidiki segala sesuatunya.
dalam hidup kita. Karena ada juga pujian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Kebanyakan banyak orang bisa memakai topeng dalam pelayanan, membohongi setiap jemaat-jemaat, tetapi tidak bisa bertopeng di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Dia sangat peka, dia sangat apa itu artinya? Dia sangat teliti, detail. Dia sangat terus menyelidiki hati. Maka dari itu, jangan pernah padamkan roh itu sendiri. Amin. Jangan padamkan roh itu sendiri. Kenapa kita harus tidak memadamkan roh itu sendiri? Karena ketika roh itu padam, otomatis kita hidup dalam daging. Bagaimana caranya untuk kita tidak memadamkan roh? Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Amin. Dan di firman Tuhan saat ini, di Roma 11 tadi katakan, di ayat yang ke-33 tadi, dikatakan begini, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Orang kalau misalnya kita lihat orang-orang pintar, pasti dia sangat detail melakukan segala sesuatu. Amin. Dia sangat detail. Nah, firman Tuhan dia katakan begini, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Cuma-cuma Tuhan. Artinya, ketika kita terus tetap dalam real kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan katakan, tak terselami jalannya Tuhan. Artinya besar. Amin. Betapa kasih Allah dalam hidup kita itu benar-benar tidak bisa kita ungkapkan. Sekalipun kita mengecewakan hati Tuhan. Siapa di sini sudah pernah dikecewakan oleh Tuhan? Saya mau tanya. Sudah ada belum? Ada yang pernah dikecewakan oleh Tuhan belum? Melainkan kita yang mengecewakan Tuhan. Tuhan tidak pernah berbalik dalam hidup kita. Melainkan apa? Kita yang berbalik di hadapan Tuhan. Contoh murid-murid Yesus pada zaman waktu itu di dalam perahu. Mereka membiarkan Tuhan Yesus tidur di mana? Di buritan. Ketika ada hal besar terjadi, baru mereka mengingat Yesus. Kita jangan seperti mereka, amin. Melainkan kita harus membuat Tuhan Yesus itu ada di depan kita, karena dialah yang menuntun kita, amin. Dialah yang menuntun jalan-jalan kita, dialah yang menuntun kita agar supaya yang tidak jatuh dalam dosa. Firman Tuhan katakan, ketika dosa menguasai hidup kita, kita ada batas. Dia membuat doa-doa kita tidak terkabul, tidak didengar oleh Tuhan. Karena apa? Karena batas itu sendiri. Kita aja, contoh, suami kita selingkuh atau istri kita selingkuh, pasti kita marah. Apalagi Tuhan, kita sering sangat selingkuh dengan dosa. Maka dari itu kita harus tetap libatkan Tuhan, amin. Libatkan Tuhan, kita harus peka, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Jadi sini sama-sama kita terus belajar bagaimana kita terus dalam mereal kebenaran firman Tuhan, amin. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan menyelidiki segala sesuatunya. Tuhan menyelidiki setiap hati kita, setiap pikiran kita. Jangan mau pikiran kita dikuasai oleh si iblis. Jangan mau kita dikuasai oleh perkataan iblis, bisikan iblis. Untuk apa? Membuat kita down, tidak membuat kita maju, tidak membuat kita terus kuat di dalam Tuhan. Melainkan iblis itu membuat kita tetap down, tetap turun-turun. Melainkan ketika kita melibatkan Tuhan, peka akan firman Tuhan, peka akan respon daripada Roh Kudus itu sendiri, kita akan naik-naik dan bukan turun, dan kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kita angkat pujian mengatakan, berkaryalah Roh Kudus di sini.